Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji serta syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat untuk kita semua. Dan semoga sholawat serta salam selalu tercurah ke atas junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akang Teteh yang baik, popularitas melalui dunia musik telah mengangkat kehidupan saya ke derajat yang mulia serba berkecukupan. Namun kegelisahan selalu menghantui diri saya. Selama 30 tahun itu saya dikenal melalui suara lahiriah saya. Nah, ada suara yang saya kesampingkan, yang saya abaikan. Itu adalah suara hati. Jadi cahaya itu ada di dalam hati untuk kita bisa bahagia lahir batin. Seseorang tidak bisa memilih bagaimana awal kehidupannya, tetapi dia bisa memilih akhir kehidupan seperti apa yang dia inginkan. Danny Jive dikenal sebagai penyanyi bersama band 90-an asal Bandung, Java Jive. Selama 30 tahun bermusik, sudah menghasilkan 10 album. Karunia indah suara lahiriah telah mengangkat derajat kehidupannya serba kecukupan. Tetapi dia gelisah. Ada sesuatu yang dia abaikan dalam kehidupannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberinya hidayah untuk menjadi pribadi yang lebih berserah dan amanah. Dia sekarang lebih senang mendengarkan dan melantunkan suara hatinya. Alhamdulillah, Akang Teteh masih di suara hati. Ya, tentu saja. Terima kasih ya, masih menemani saya di suara hati. Akang Teteh, suara hati kali ini adalah episode spesial karena saya akan menghadirkan bintang tamu nih, senior saya di sekolah menengah pertama dulu, dan juga beliau ini banyak sekali aktivitasnya selain aktivitas official, aktivitas yang resmi. Beliau juga menyempatkan diri untuk melakukan aktivitas lain. Nah, di antaranya beliau adalah Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung. Terus juga Ketua Himpunan Artis Penyanyi dan Musisi Indonesia Kota Bandung. Terus juga Ketua Umum Komunitas Biker Vespa Cantel. Kumaha baraya Vespa Cantel damang. Semangat terus ya. Dan juga beliau adalah sebagai Ketua Komite Sekolah Berintegritas SMA Negeri 1 Bandung. Nah, penasaran kan siapa? Ayo kita kenalan langsung aja sama Kang Arif Saifuddin. Mangga Kang, aduh alhamdulillah Kang Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kang Teteh, ini dia Kang Arif Saifuddin. Lihat, keren dia, muda dan berintegritas. Ini mah luar biasa. Saya pengen tahu lebih jauh ini tentang aktivitas Kang Arif Saifuddin. Kak Arif hatur nuhun sudah tampil, sudah menemani saya di Suara Hati. Ini adalah kanal berbagi inspirasi dan pengalaman hidup untuk teman-teman yang mudah-mudahan bisa terinspirasi Kak Arif untuk bisa mengambil kebaikan sebagai jalan kehidupannya. Nah, Kak Arif, saya pengen mulai dari HAPMI. Kak Arif kan sudah berapa lama Kang aktif di HAPMI Kang? Jadi yang pertama hatur nuhun Kang Dani sudah Alhamdulillah
bisa diberikan kesempatan bertemu di Suara Hati. Ini satu hal yang membahagiakan buat saya. Tentunya di HAPMI ini alhamdulillah dipercaya sama teman-teman artis penyanyi musisi Kota Bandung untuk menjadi ketua sekarang tahun kedua. Hanya memang aktivitasnya di HAPMI sebetulnya dari semenjak dulu masih zaman remaja. Suka ikut festival pop singer. Festival pop singer HAPMI tingkat Kota Bandung tahun 89. Radio dan televisi dulu ya Kang. Jadi juara Kota Bandung Kang Dani tahun 89, 90 Jawa Barat. Cuma nasib saya nggak kayak Kang Dani. Gitu. Itu pilihan tidak terkenal gitu kan dari sisinya. Tapi itu juga apa namanya menjadi satu apa ya yang tidak mungkin saya lepaskan lah karena itu anugerah dari Allah ya. Kita diberikan apa namanya seni yang sekarang juga masih saya geluti juga. Masih geluti ya. Jadi dari situ terdorong juga rasa tanggung jawab saya di HAPMI ini justru bagaimana kita mendorong kembali masa kejayaan Kota Bandung sebagai gudangnya artis penyanyi, musisi, gitu ya, dan itu juga go internasional kan. Betul. Mudah-mudahan juga dengan HAPMI sekarang ini saya akan coba melakukan langkah-langkah itu Pak. Gitu ya. Jadi aktivitas utamanya adalah di dunia musik aja. Bagaimana ekosistem dunia musik di Bandung khususnya bisa lebih menggeliat lagi gitu. Betul, ya Kang. Betul. Luar biasa. Nah itu dia Kang Teteh. Jadi HAPMI itu juga mendorong musisi untuk bisa berkiprah lebih profesional lagi di bidangnya. Nah terus ada yang menarik Kang. Ini agak bertentangan nih. Juga aktif di Vespa Cantel. Teman-teman bikers. Jadi itu tuh khusus Vespa atau gimana Kang? Kebetulan Vespa Cantel Indonesia ini memang Abdi saya terpilih menjadi ketua umum. Pendirinya salah satunya Kang Dul Sumbang. Oh Kang Dul Sumbang, salam Kang Dul. Aduh ini senior saya lagi loh. Vespa Cantel ini kan dari Vespa dan Pacantel. Artinya membawa misi perdamaian. Betul. Bahwa mungkin selama ini grup atau biker itu kadang-kadang melihat sosoknya yang menakutkan sebagainya. Justru betul. Dengan Vespa Cantel ini kita bagaimana menciptakan perdamaian. Betul. Jadi perdamaian, persaudaraan gitu ya. Betul. Akang Teteh Pacantel itu ya seperti ini nih. Jadi anak-anak kecil Cantel di Jawa Barat. Anak-anak di Jawa Barat itu suka kalau misalnya marahan atau berantem atau apa, ayo Pacantel. Pacantel itu tanda perdamaian seperti ini. Dan dilambangkan dengan kelingking seperti ini. Jadi penggagasnya adalah Kang Dul Sumbang dan di sini juga Kang Arif sebagai ketua umum Vespa Cantel. Jadi teman-teman biker tidak hanya Vespa sebetulnya ya, bisa segala macam ada di dalamnya ya. Nah jadi itu gagasan Kang Arif luar biasa untuk pergerakan pemuda secara informal gitu ya. Nah terus ini ada lagi yang menarik Kang. Komite sekolah berintegritas, apa itu maksudnya SMA 1 itu? Jadi kebetulan alhamdulillah saya juga mendapatkan amanah untuk menjadi ketua komite sekolah SMA Negeri 1 Bandung. Dan kemarin itu alhamdulillah menjadi pelopor sekolah berintegritas. Bahkan di tingkat Jawa Barat karena sudah dideklarasikan pada saat itu oleh Pak Wakil Gubernur. Kenapa saya mengusung itu di sekolah? Jadi saat ini bangsa kita ini sekarang sebetulnya sudah tidak membutuhkan orang yang pinter Kang Dani. Udah banyak ya? Yang pinter udah banyak Kang, gitu kan. Merubah orang dari bodoh menjadi pinter itu gampang. Tinggal sekolah aja kan. Tapi punya jiwa atau mental moral integritas ini yang sangat sulit. Bagaimana merubah mental koruptor menjadi integritas. Nah saya berpikir bahwa anak-anak SMA ini harus mulai dibekali dengan integritas. Kenapa? Agar mereka lulus itu tidak hanya cerdas dan pinter, tapi juga mempunyai nilai kejujuran, integritas itu. Sehingga saya yakin para generasi muda ketika menjadi pemimpin itu akan menjadi pemimpin yang sejati. Itu yang ideal sebetulnya Kak Arif. Dan sekarang kita ini kalau saya melihat sih sedang krisis integritas itu ya, baik dalam skala kecil maupun skala besar. Ini yang paling menarik, integritas ini kita bedah lebih lanjut apa yang dimaksud dengan integritas oleh Kak Arif, karena saya tahu ya maksudnya tuh
kalau di Bandung kan kecilnya Kang Arif. Iya. Jadi Kang Arif ini dikenal sebagai pejabat yang mempunyai integritas dan keseharian beliau adalah menjabat sebagai Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung. Integritas itu seberapa penting Kang Arif dalam melakukan segala sesuatu lah, bukan cuma bersangkutan sama jabatan ya? Iya. Kan integritas ini bisa sama dengan istiqomah. Ya. Di sini ada nilai mendasar yaitu masalah kejujuran. Ya. Kalau orang sudah tidak jujur akan seperti apa? Ya. Nah, justru nilai kejujuran ini sangat penting terhadap kemajuan-kemajuan bangsa. Ketika orang-orang itu melakukan kejujuran dalam melaksanakan tugasnya, yakin akan optimal hasilnya dan tentunya ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Nah, itu Kang Arif kan banyak mungkinnya orang yang mencoba untuk jujur, tetapi saat masuk Kang Arif ke dalam sistem, mereka itu mulai terganggu nih. Aduh, karena pesona dunia ini kan luar biasa ya di ini. Nah, Kang Arif menghadapi nggak itu dan gimana itu cara kita untuk menghindari atau mengatasinya gitu? Sebetulnya kan sederhana saja. Hidup ini ada mati. Itu kan Kang. Artinya apa yang kita perbuat ini juga harus berimbang antara dunia dan akhirat. Ya, Kita kan dari kecil juga sudah mendapatkan pelajaran agama yang begitu luar biasa kan, yang tentunya ini harus menyerap di dalam jiwa kita. Bagaimana kita harus betul-betul menjadi orang yang jujur dalam melaksanakan keseharian apapun. Keseharian apapun ya. Dan itu tantangan-tantangan yang dihadapi sama Kang Arif saat berintegritas itu seperti apa Kang? Kan kalau kita berintegritas, kita jujur, kita ini kan di belakang kita ada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus takut? Jadi kita harus all out, nothing tulus, dan juga kalau perlu dijadikan ini usaha jihad lah. Bukan jihad dalam artinya menegakkan sesuatu yang benar, sesuatu yang yang adil dan sebagainya. Amar ma'ruf nahi mungkar itu. Eta Kang Dani. Jadi tidak usah takut ketika kita melakukan satu hal yang benar, masa takut? Kan Allah memberikan kekuatan kepada kita. Betul. Masa kalau melakukan hal yang buruk kita berani? Jadi lamun diplesetkan sieun ku setan, sieun ku Allah gitu. Itu mas saya ya dulu melakukan keburukan gak ada takut-takutnya. Sekarang Kak Arif sebagai contoh saya ya bisa melakukan kebaikan dan itu ternyata resepnya di belakang kita ada Allah. Jadi kenapa harus takut untuk melakukan kebaikan? Nah Kak Arif, gagasan-gagasan Kak Arif berkenaan dengan ketenaga kerjaan yang kira-kira menunjukkan integritasnya gitu, apa saja yang sudah dilakukan Kak Arif? Sebetulnya saya memberikan penguatan integritas tidak hanya di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, tapi juga teman-teman, sahabat-sahabat lain, mitra-mitra kami seperti dengan Serikat Pekerja, lalu juga Asosiasi Pengusaha Indonesia. Kami selalu mengajak mereka minimal kalau dalam pertemuan itu ada yel integritas. Semangat pagi, integritas, yes, korupsi no, gratifikasi no, itu terus di ini kan. Bahkan juga saya memberikan pin integritas kepada mereka. Kenapa pin itu diberikan untuk ditempel? Jadi orang kadang-kadang mengatakan integritas ada dalam hati. Loh, emangnya salah kalau dipasang pin juga? Setidaknya untuk mengingatkan ketika ada kita berkomunikasi dengan orang lain, dia akan melakukan sesuatu yang nggak benar, dia udah melihat itu dulu. Seperti itu. Jadi alhamdulillah dengan teman-teman Serikat Pekerja, termasuk juga dengan Apido, kita lakukan integritas seperti itu. Bahkan juga di teman-teman lain, kebetulan juga yang menjadi binaan di Snaker itu ada LPK, pelatihan lembaga pelatihan kerja. Nah ini sama, kita push juga itu. Jadi semua yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan saya ajak untuk ke sana. Kenapa? Supaya tidak ada dusta di antara kita. Itu terpenting. Yang kedua, waktu kami kemarin menyelesaikan UMK, upah minimum Kota Bandung, didasari dengan integritas pada saat itu, alhamdulillah hasilnya betul-betul optimal dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan kedua belah pihak juga bisa menerima, baik pekerja maupun pengusaha. Win-win solution deh kan. Luar biasa. Nah, Akang Tete ya, ini ada yang unik. Dalam setiap kesempatan Kang Arif melakukan tugasnya ya sebagai Kepala Dinas Ketenagakerjaan, saya sih banyak melihat video-video kalau beliau menyampaikan pesan-pesannya itu sambil bernyanyi.
itu Kak Arif jurus itu gimana, efektif nggak gitu. Jadi ternyata bekal seni di dalam diri kita ini bisa juga ternyata klik sama pelaksanaan tugas kan gitu kan. Kalau berbicara seni itu berbicara hati. Ya. Itu curahan hati yang terdalam. Curahan hati, betul. Kan begitu. Maka keluarnya pun akan betul-betul original. Ya, ya. Nah, sehingga ketika komunikasi kita melalui itu, yang saya rasakan justru selalu penyelesaian itu betul-betul teduh, ya, nyaman, gitu sejuk, ya. sehingga hasilnya pun betul-betul bisa diterima karena memang di sana tidak ada kebohongan. Ya, seperti itu. Ya, luar biasa itu, ternyata seni juga bisa menjadi media untuk menyampaikan pesan ya. Dan itu kalau misalnya sudah ada pesan yang kuat di dalam diri kita berupa integritas, itu bisa disampaikan secara teduh tadi ya kan. Ya. Luar biasa. Nah ini Kang, berkenaan dengan integritas nih, saya penasaran banyak sekali oknum-oknum Kang di negara kita ya, baik skala kecil, menengah dan besar gitu. Ada nggak ketertarikan Kang Arif? Kalau saya sih pengen mendukung Kang Arif untuk masuk ke pemerintahan yang lebih jauh lagi ya, lebih tinggi lagi Kang Arif. Misalnya nih ada sebuah daerah yang sudah hat-trick ini 3 kali berturut-turut udah kena sama KPK nih. Ini nah Kang Arif, saya sih berharap ya ada orang yang bisa mengeliminir oknum-oknum ini Kang, untuk bisa tampil mengkampanyekan integritas ke dalam lingkup yang lebih besar lagi gitu. Nah Kang Arif gimana kalau saya dukung untuk lebih tinggi lagi Kang? Naik Kang Arif melihat itu bagaimana? Yang pasti kalau yang tadi Kang dan disampaikan, saya masih kelihatannya masih belum berpikir ke arah sana. Jadi kepala daerah maksud saya lah gitu. Kang Dani, saya memerlukan kepala daerah yang berintegritas gitu Kang. Mau di mana aja itu mah. Aduh, Ari ya kaitan dengan itu saya memang masih belum berpikir jauh ke sana. Saya masih enjoy melaksanakan tugas sebagai kepala dinas tenaga kerja kan sampai saat itu. Tapi pada prinsipnya buat saya kerja dimanapun sama saja Kang Dani. Itu kan pengabdian ya kan. Betul, pengabdian gitu. Apalagi ini juga kenapa tidak dijadikan selama kita melakukan tugas kedinasan ini menjadi salah satu ibadah. Ibadah Kang Dani. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini luar biasa kalau pejabat semuanya sejuk begini. Aduh, negara kita teh maju, negara kita teh jauh dari korupsi. Dan satu ya yang saya highlight, keseharian Kang Arif nih, kalau saya lihat Kang, Akang Teteh harus lihat ya, beliau teh kepala dinas, tetapi kemana-mana teh kalau saya lihat hanya pakai motor Karisma itu apa dan plat merah gitu. Kang emang nggak dikasih mobil sama kedinasan atau gimana? Kenapa lebih nyaman pakai motor? Nggak, jadi kebetulan di kantor ada motor yang waktu itu tidak terurus sebelum saya gitu kan. Jadi oleh saya diperbaiki lah, tapi menggunakan uang sendiri. Untuk ini aja sebetulnya memberikan contoh kepada jajaran bagaimana kita bertanggung jawab terhadap barang milik pemerintah yang dititipkan kepada masing-masing pegawai seperti itu. Sehingga saya kasih contoh bagaimana melakukan pemeliharaan. Setelah itu tentunya akan saya kembalikan lagi karena itu lebih operasional umum itu. Kalau kendaraan dinas saya memang ada Kijang Innova itu. Alhamdulillah. Ternyata jadi itu hanya untuk memberikan contoh saja. Memberi contoh tauladan. Memang yang paling sulit adalah memberikan tauladan itu, Akang Teteh. Jadi di setiap kesempatan kita dimanapun ya, yang memberikan inspirasi kepada orang itu adalah tauladan. Dan berbicara soal tauladan, yang paling ideal adalah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu saja kita harus berusaha untuk sekuat tenaga, sekemampuan kita untuk melakukan hal-hal yang baik sesuai yang dicontohkan. Nah, Kang Arif di sini luar biasa sudah berusaha sekemampuan beliau untuk menghadirkan tauladan itu dalam kehidupan nyata gitu. Kang Arif ada nggak harapan-harapan Kang? Ya secara umum lah, bukan secara pemerintahan ini mah, untuk memberikan inspirasi Akang Teteh gitu. Bagaimana untuk kita
memulai integritas itu dalam diri kita gitu Kang, dan terus mempertahankan itu teh gimana Kang? Sebetulnya integritas ini juga harus kita perkuat sampai minimal keluarga. Artinya istri dan anak juga itu harus dibawa ke ranah itu, karena bagaimanapun juga kadang konon katanya suka dijadikan alasan bahwa itu karena tuntutan di rumah jadi korupsi gitu kan. Padahal kan nggak modus itu disalahkan aja keluarga kan gitu. Anak gitu ya. Jadi sebetulnya ya kita harus tetap menyadari bahwa hidup ada mati, dan mati itu bisa kapan saja datang kan, seperti itu Kang Dani. Sehingga sudahlah, hidup tanpa korupsi bisa. Kita bagaimana mensyukuri apa yang kita dapatkan. Kalau berbicara kaya nggak ada standarnya Kang. Kayamu sampai seperti apa kaya itu? Apakah udah punya 2 pesawat? Dikasih 3 gunung juga masih kurang terus ya. Jadi justru bagaimana kita mempunyai kaya hati dengan apa? Dengan cara melakukan syukuran yang begitu besar kepada Allah, gitu kan. Insya Allah semua bakal selesai permasalahan. Alhamdulillah Akang Teteh, itu dia ya, bersyukur kuncinya. Satu lagi, kalau kita bersyukur maka Allah akan menambah nikmatnya kepada kita, dan ini ada dalam kehidupan nyata Kang Teteh. Jadi kita tidak usah melihat bahwa ini sebagai wacana yang tidak bisa dicapai, tetapi ini mah ada dalam kehidupan nyata ya. Jadi mari kita melalui suara hati ini, Kak Arif sudah memberikan inspirasinya untuk kita, sudah memberikan tauladannya untuk kita, untuk mempunyai kejujuran di dalam diri kita, berintegritas, komitmen, menjalankan itu secara istiqomah, dan insya Allah kita akan selamat di dunia dan akhirat. Kak Arif, ada lagi yang mau disampaikan ke teman-teman suara hati? Jadi teman-teman, tekanan-tekanan itu ada, tapi kita harus memilih. Apa kita mau menjadi orang yang abu-abu atau yang integritas? Kita tidak usah takut dengan tekanan. Kita punya Allah. Selama kita dalam koridor yang menjadi ketetapan Allah, ya kita harus berani melaksanakan itu. Masya Allah, itu prinsip yang dipegang teguh ya. Dan Kak Arif, kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan, saya ingin menyampaikan, saya mau menunggu pergerakan Kak Arif selanjutnya untuk bisa tampil sebagai pemimpin Kak Arif dimanapun, mau di Bandung, mau di Jawa Barat, mau dimanapun. Saya termasuk orang yang mendukung para pejabat yang mempunyai integritas, kejujuran. Gitu Kak Arif ya. Sekarang mah ini aja lah, saya mau mohon doa dari Kang Dani, mudah-mudahan saya diberikan kesehatan gitu. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Itu mah semoga Kak Arif selalu dijaga oleh Allah, diberikan kesehatan, kesejahteraan, salawasna selamanya gitu ya. Karena kan kalau saya tidak sehat nggak bisa berkiprah. Betul. Tapi kalau sehat saya bisa berkiprah. Betul, gitu. betul. Siap Kak Arif, pokoknya di semua kegiatan yang Kak Arif lakukan, baik di HAPMI maupun di Vespa Cantel, maupun di ketenaga kerjaan dia, maupun ke level yang lebih tinggi lagi, insya Allah saya termasuk yang mendukung karena melihat Kak Arif sebagai pribadi yang penuh integritas. Hatur nuhun Akang Teteh, semoga bisa terinspirasi dengan episode kali ini yang menghadirkan Kang Arif Saifuddin sebagai Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung, sebagai Ketua Umum Vespa Cantel, sebagai Ketua Himpunan Artis Penyanyi dan Musisi Indonesia, juga sebagai Ketua Komite Sekolah SMA Negeri 1 Bandung. Dan masuk dalam paguyuban Mojang Jajaka Parahyangan. Nah itu ini mah semuanya teh ideal ya. Ini mah luar biasa. Kalau semua lini itu bisa menghadirkan sosok seperti Kak Arif, insya Allah kita teh selamat dunia akhirat. Kak Arif, sekali lagi hatur nuhun sudah tampil di Suara Hati Dani Jive. Semoga Akang Teteh terinspirasi dengan pengalaman hidup beliau. Dan insya Allah kita ketemu lagi di Suara Hati berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang Teteh yang baik, saya Dani Jive yang sudah dikenal selama 30 tahun lebih sebagai penyanyi di Java Jive Band. Nah, selama itu saya mendapatkan kemudahan dan dilimpahkan keberhasilan sama Allah, tetapi ada satu suara yang saya kesampingkan, yang saya abaikan. Itulah suara hati.
Nah, hubungannya dengan Suara Hati, saya menjalankan sebuah kanal berbagi inspirasi dan pengalaman hidup dari Dani Jive di YouTube. Jadi, saya mohon untuk Akang Teteh semua untuk like, subscribe, dan share sebanyak mungkin tayangan ini. Semoga dengan bantuan Akang Teteh semua, sama-sama kita membangun kebaikan dan menyebarkan kebaikan, dan kita mendapat pahalanya dari Allah berupa hasanah kebaikan dalam kehidupan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Akang Teteh gimana, masih di Suara Hati? Tentu saja ya. Nah, Akang Teteh tadi sudah menyimak perbincangan saya dengan Kang Arif Saifuddin. Beliau itu super sibuk. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan waktunya untuk bisa berbincang dengan beliau langsung di Suara Hati. Dari perbincangan tadi saya mengambil inspirasi bahwa segala sesuatu itu hanya milik Allah. Hakikatnya kekuasaan itu milik Allah, dan Allah memberikan kekuasaannya kepada siapa yang Allah kehendaki dan mencabut kekuasaan itu dari siapa yang Allah kehendaki. Untuk itu Akang Teteh saya ingin membacakan beberapa ayat yang berhubungan dengan hal tersebut. Mudah-mudahan Akang Teteh bisa terinspirasi untuk kembali lebih banyak membuka Al-Quran dan melaksanakan tuntunan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari untuk keselamatan di dunia dan akhirat. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tuzillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين.
Sadaqallahul azim. Quran surat ketiga Ali Imran ayat ke-26 sampai 32. Akang Teteh, alhamdulillahirabbil alamin, senang sekali saya bisa berbagi di Suara Hati ini. Ini memang kanal berbagi kehidupan Dani Jaif di YouTube. Jadi Akang Teteh jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke siapa aja. Silahkan Akang Teteh men-share tayangan ini. Mudah-mudahan dengan lebih banyaknya orang yang terinspirasi dalam kebaikan di kanal ini menjadi amal jariah bagi kita semua, dan Allah ridho akan semua ikhtiar kita untuk membagikan kebaikan, karena sesungguhnya kebaikan yang hak itu hanya milik Allah. Mudah-mudahan kita pun diridhoinya untuk menyebarkan kebaikan ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.